Dio nih emang nih berisik banget Dio. Udah kan? Lu udah pada dengar tadi itu. Tips and trick atau berita dari Dio, ya kan? Kita mau nanya lagi nih sama Bung Aldi. Ya, Di. Gue pernah denger gosip nih, gue gak tau bener apa enggak nih, Di. Di, emang lu pernah, Di, lagi ngeband, lagi ngedrum nih, lagu kedua udah lu bawain, pas lagi mau lagu ketiga, lu bawain lagu kedua? Iya. Kenapa, men? Terlalu mabuk kan? terlalu ombaknya terlalu kenceng pada saat itu mungkin ya. Wah. Ya, emang mabuk sih gua. Oh, mabuk. Mabuk di saat itu ya. Saat itu ya. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa lah. Gue ingat waktu itu di Semarang. Tapi itu memang lagu apaan sih? Lagu apaan tuh? Yang diulang lagu apa? Just Friends. So, Just Friends. Itu emang posisi gue sedang tidak baik di Biwi. Oh. Gue nggak satu visi dengan anak-anak lah. Gue nggak nongkrong sama anak-anak. Emang itu masa-masa paling kelam gue. Gue bisa bilang itu dark ages gue emang. Oke lah, semua orang pasti ada lah. Iya, ya kan? Dark ages gue kayak gue going off lah. Kayak gue terlalu banyak minum. Mungkin gue juga waktu itu terlalu banyak substance. Yang pada akhirnya itu pekerjaan gue jadi hancur gitu. Gue tiba-tiba sama Piwi jauh secara pertemanan, gue manggung salah mulu anjing gitu kayak salah dari mulai anjing, gak fokus ya. Gue kayak lo tau gak, gue sampai di saat itu ya, ini kita gak usah bicara gue salah manggung ya, salah lagu gitu ya, gue duduk di atas kursi gue aja tuh gue gak pede. Oh ya? Iya. Sampai segitu gitu? Sampai gue, ini lo boleh tanya ke kru gue langsung ya, itu masa-masa gue di situ, gue sering getar tangan gue, terus gue berkali-kali di panggung manapun dengan kondisi fisik gue yang gue nggak tahu, gue selalu ngomong gue takut bijak, gue ngomong ke guru gue selalu kayak gitu. Itu sering banget di masa-masa itu ya. Jadi kebayang dong maksud gue sampai udah segitunya tuh berarti ya? Gue udah sampai salah lagu. Ya memang kondisi fisik gue di tahun itu tuh kayak lagi hancur badan gue sih. Jangan pakai narkoba. Jangan jauhin narkoba, dekati janda. Jauhin narkoba, dekati janda. Ya. Oke, Di. Ini pengalaman pribadi. Enggak, kan Dekati janda. Dekati janda tuh siapa tahu butuh ngobrol gitu kan ya. Butuh masuk ke podcast gitu. Di, bisnis lu sekarang apa aja, Di? Gue sekarang ya banyak banget manusia ini nih. Yang Secret Service salah satunya. Secret Service, Butan Secret Service. Ya. Namanya udah kan ada servisnya. Gue jualan servis juga lah. Tuh bisa dibilang studio design juga tim eksternal Piwi sekarang yang ngonsepin. Dia jadi part of eksternal Piwi nih sekarang. Iya, tapi eksternal. Tapi eksternal, oke. Gue dengan tim gue sendiri. Ada produknya juga tetap karena maksudnya passion gue tetap di fashion. Tapi gue sekarang lebih bisa banyak kerja sama orang karena gue open memang kayak misalnya brand mau bikin campaign, mau branding, mau buat butuh brand guideline, terus bikin. Lo bisa bikin brand guideline nih? Yang sekarang nih, wih. Tagline development. Kita bisa bekerja sama nih. Ada juga. Waduh, kita bisa bekerja sama nih. Oke. Minta ini ya, kredensial. Oke. Di. Lift kemana, Di? Anjing, lift kemana? Gue kaget beneran lagi gitu. Lift kemana, Di? Ada, masih di situ aja. Tapi kondisinya lift tuh sekarang bukan gua. Bukan punya lo. Wah, masih punya gua. Masih, lo ada saham tetap masih ada? Masih punya gua. Tapi bukan gua lagi orang yang megang setirnya. Lo nggak kasih? Gua udah nggak di dalam. Kalau kursi kemudi itu kan ada yang depan. Iya. Mungkin gue nggak di mobil itu lagi. Gue masih di mobil itu karena gue masih punya saham ya. Tapi mungkin gue ada di bagasi. Kayak gue mungkin lebih kayak ya udah gue nggak punya kontribusi apa. Tapi gue ngikut aja gitu ya. Karena lu di bagasi. Ada yang lain sih. Kalau gue bilang gue nggak mau ngikut, gimana caranya? Karena kontrol aja bukan di gue. Coba jelasin deh bedanya Aldi dulu di lift sama Aldi sekarang di lift. Ya pasti secara bisnis lift udah bukan punya gua aja, jadi udah punya orang juga. Gitu. Orang ini atau entitas ini, gua nggak bisa sebutin. Kita bekerja sama di 2021, tapi memang beda secara visi di kacamatanya udah nggak sama lah. Gitu. Awalnya nih jual beli saham. Jual apa? Atau gue nggak mau ngeklaim gitu ya. Mungkin gue yang
gua kira kacamatanya gua, ternyata pada saat gua masuk ini kacamatanya bukan kacamata gua. Oh, oke. Dulu kan kacamata gua nih. Ya. Udah, kita harus kayak pakai kacamata dengan kacamata yang sama ya. Ini kacamata lo, ini kacamata gua. Pada saat gua pakai, ini bukan kacamata gua sih. Kacamata gua tuh yang itu yang sebelumnya. Jadi secara kreatif, secara bisnis itu memang sudah beda banget gitu. Apa yang lo rasain nih ketika lo di bagasi? Ya, sekarang gue udah biasa aja. Selain ngap. Sekarang biasa aja sih bro. Maksudnya gue di bagasi sekarang. Awal-awal tuh santai aja gitu. Cuman awal-awal yang mungkin agak sedikit emosional buat gue karena ini brand pertama gue. Baby ya. Akhirnya gue udah gak bisa punya kontrol lagi kan. Pasti gue kecewa lah pertama. Cuman ya hidup gue kan bukan live aja gitu. Iya. Udah move on nih Aldi nih sekarang nih. Apa yang lo pikirin pertama kali lo mau bukan ikutan, merger atau apalah bahasanya itu? Ya, hard times lah, maksudnya dalam bisnis hard times gitu. Lu tahu juga lah. Iya pasti. Karena waktu pada saat hard times itu kan, mungkin lu juga dengar cerita gue atau kayak gimana secara personal kita temenan. Tapi memang hard times gitu. Gue udah di titik yang kayak gue nggak tahu nih live harus gimana. Terus solusinya cuma itu atau apa gitu ya? Ya pasti kalau di bisnis kan ujung-ujungnya masalah finansial ya. Iya. Ngegulung aja buat gue kayak anjing, gue di stage yang gue harus mempertahankan perusahaan, karyawan gue mesti makan semua. Anjing, gue harus kerja lagi gitu. Gue gak punya pilihan lain. Saat itu memang I feel you bro. Iya. Ya itu pendewasaan gue di dalam. Iya. Kayak udah gue gak bisa apa-apa lagi daripada maksudnya ini brand bangkrut gitu. Kalau bisa dibilang, Live tuh emang udah diambang bangkrut waktu itu. Ya cuman mendingan gue begini daripada brandnya secara Live gitu hilang sama sekali. Di situ kayak harus dong di. Banyak banget anjir yang nolongin gue gitu loh. Maksudnya kayak vendor yang selalu gue utangin, dia mau nolongin gue untuk produksi barang. Teman-teman gue yang istilahnya nggak gue bayar tapi dia mau bantuin gue di kreatif. Karena dia masih percaya tuh sama lu tuh ya. Anak Live Gang yang selalu berdiri kayak ya udah, lu jalanin men gitu. Mereka selalu. Gue ngebaca lagi komen-komen Live Gang lo itu tuh, yang perang-perang komen itu tuh ngeri ya. Mereka merindukan sosok. Itu berarti si sosok logo yang ada orang Gits itu masih ada nggak sih? Apa masih itu ada. During lo bukan cabut ya, during lo nggak 100% lagi di situ itu juga udah nggak ada ya, tinggal logonya doang. Ini baru gue buka di sini, tapi I don't really care, jujur. Gue tuh sebenarnya itu kan namanya Mr. Good Times. Oh iya Mr. Good Times. Karakter Good Times sih Pak Good Times ini kan, itu gue bikin memang kayak ya gue pikiran gue tuh brand tuh harus punya karakter kan. Yeah. Akhirnya gue dibikinin si Mr. Good Times ini sama desainer utamanya Live. Terus pada saat gue merger, tuh nggak tahu kenapa si Mr. Good Times ini jarang digunakan. Gitu. Terus gue ngerasa kayak sayang ya. Terus pas gue mundur, jabatan gue sebagai creative director ya. Iya, akhirnya gue mundur, gue melihat ini nggak dipatenin. Gitu. Si Mr. Good Times. Good Times gitu kan. Akhirnya gue patenin. Yang dipatenin adalah leaf secara daunnya itu ya? Gue patenin. Pada saat gue patenin, tiba-tiba dipatenin juga sama dia. Oh, yang bener loh. Terus gue kayak nggak peduli ya. Maksudnya kayak udah lu ambil semua ambil aja. Gitu. Gue kayak mikir, maksudnya kenapa harus begitu? Jadi buat gue kayak gue bisa menciptakan Mr. Good Time sebanyak itu kok. Gue bisa bikin another Mr. Good Time. Yeah, The Simpsons. Yeah. Satu kota gitu dengan karakter yang berbeda-beda. Kenapa gue harus takut gitu? Kalau memang itu bukan jodoh gue, ya sudah. Aldi sudah mengikhlaskan semuanya. Udah besar hati lo, keren lo bro. Bangga gue sama lo. Anjing. Tadinya dia sedih banget men, gila. Sedih. Maksudnya ya gue ngerasa disetujui kan. Iya. Kayak lu nggak tahu apa-apa ini tentang Live gitu. Tiba-tiba gue harus melihat brand gue disetujui kayak gue dikasih tahu di kreatif tuh harus kayak gini, lu harus kayak gitu. Oh, gue paham sorry gue potong nih. Gue paham nih. Sebenarnya awalnya mah ya lo kan BU juga kan bro, ya kan? Maksudnya buat menyelamatkan kapal lo ini nih, lo sebagai nakoda kan lo harus action gitu kan. Tapi ternyata pas udah jalan, nggak. ternyata kita, ternyata kita
beda haluan gitu Kalau kan. ditanya sebenarnya salah siapa ya salah gua. Betul. Salah gua memang kenapa gua. Pendekatan kurang lama kali gitu kalau. Cuman kan kalau ditanya yang tadi lo bilang gitu, gua sebagai nakoda. Iya, lo harus menyelamatkan kapal lo. Realistis gitu. Jadi gua mau nggak mau. Ya, kalau brand lo bisa dibangun lagi sebenarnya gitu ya kan. Itu sih, makanya gua bilang, gua ngobrol sama beberapa orang yang nguatin gua tuh. Ada beberapa orang lah, ya salah satu istri gua juga kan. Istri gua kan yang selalu ngasih gue semangat gitu. Dia yang tahu perjalanan gue dari dulu, lift mau naik gitu, terus mulai kenal banyak orang dan lain-lain. Dia yang selalu bisa bilang ke gue kayak, ini bukan tentang lift kok, ini tentang kamu. Percaya sama aku kalau kamu tuh mengikhlaskan sebenarnya ya ujung-ujungnya mau lift sampai 10 atau 20 kamu bikin kayak lift, ya orang tetap aja tahu itu adalah kamu. Iya betul. Kayak udah, nggak perlu takut gitu, ngapain sih? Terima kasih telah menguatkan gue. Iya kan? Iya. Walaupun prosesnya panjang pasti. Oh pasti. Proses mengikhlaskannya pasti panjang tuh. Nah lu kan karena si Live itu kan ya bukan cuma logonya kan sebenarnya kan. Ada karakter yang dibangun sama lu di situ kan. Yang lebih gue sayangkan adalah sebenarnya komunitasnya sih. Gue build brand itu bukan berawal dari produk. Jadi Aldi Gang nanti, Alto good time gang, ya kan? Good time gang. Enggak lah. Good time, bad time. Biji kejepit. Ya gue yang menyayangkan adalah komunitasnya sih. Yang gue bangun itu kan Iya lagi. family-nya kan. Gitu kayak gue banyak kenal orang gitu loh. Salah satunya gue bisa deket sama Jimmy di upstairs saja. Maksudnya gue kayak bisa bekerja sama dia di Live aja dan gue bisa kenal dia lebih jauh itu karena Live gitu. Berarti sekarang lo ngejalanin si Good Time Secret Service. Lo nggak 5% aja nggak ada lo bantuin Live sama sekali? sekarang. Secara desain lah, secara apa gitu? Nggak. At all yang udah nggak? Sekali. Wow. Gue mendingan kayak kerja sama orang lain untuk bantuin orang lain sih. Apa motivasi lo awalnya lo bikin bisnis nih? Cara lo anak band bro? Maksudnya bikin apa? Bikin Live. Bisnis apalah, lo ada Good Time waktu itu lo ada. Masih kreatif sih. Oh, Beat Space tuh kemana? Beat Space itu usaha bokap gue sih. Usaha bokap lo. Itu usaha bokap gue. Sebelah-sebelahan sama Live dulu kan? Barang sama gue sih. Beat Space udah ada juga. Udah ada. Alat-alatnya kemana di? Anjing langsung penada. Itu ini sama Roma Sopian. Iya. Oh. Rumah KBB dilanjutin sama dia. Cuman di Space katanya mau pindah apa gitu. Padahal Terakhir gue lewat sih udah nggak ada tuh di tikungan itu di. iya emang udah nggak di situ. Udah nggak di situ ya? Oh pindah kemana? Belum tahu nih di jalan apa nggak. Itu studio yang bagus lagi. Iya. Terus bagus maksudnya buat video klip bagus, ya kan, buat konten bagus, bisa ngaca gede gitu kan, kayak di tempat lu latihan apa tuh yang di Fatmawati belok kanan, bukan Fatmawati apa? Bukan Alfa, apa sih? AB kan? Gue terinspirasi dari AB bikin. Oh pantes, ya kan? Kayu-kayu gitu ya? Ada benchmark gitu. Pas gue mau bikin bisnis harus kayak AB. Tapi memang gue gara-gara gue sering latihan di AB dan gue suka sama AB. Gue kalau mau bikin studio harus kayak AB. Sama kayak gue bikin produk yang lain pun juga gitu. Maksudnya bisnis gitu. Apa sih di yang memotivasi lo sampai lo nih ya, dia buka distro, ya kan? Dia bikin fashion show, dia bikin baju desain sendiri, nikah sama model, iya kan? Ini lo dari mana ya ujung-ujungnya tiba-tiba fashion? Sementara bokap lo tadi katanya adalah maksudnya pianis, musisi gitu kan? Dari mana di lu? Sekolah lu emang? Iya. Tadi lu Paramadina lu bilang. Iya. Iya kan? Nggak ada Paramadina. Ini apa namanya? Fakultas fashion. Ya itu gue bilang gue kayak tante kali. Terus gue ternyata tuh memang gue sama nyokap bokap gue tuh dari kecil memang gue didandani gitu. Gue Sering diajak belanja bahan nggak lu? Iya, dan nyokap gue tuh udah kayak belasan tahun di dunia konveksi kan, maksudnya butik gitu. Oh. Jadi gue dari kecil tuh emang ikut nyokap gue ke Tanah Abang, nyari bahan, dia bikinin baju buat orang. Gue sering ketemu tukang jahit, gue sering ketemu bahan. Makanya akhirnya gue bikin Live tuh juga meneruskan passion nyokap gue kali. Gitu. Iya, berarti ada lah turunannya ya, ada darah yang mengalir. Ketika era-era waktu itu lagi vintage, bukan vintage ya, dulu bilangnya ya vintage sih, barang-barang vintage. Sebelum tenar thrifting. Iya, 2015, 2014
2015 lah gitu. Kayak itu kan sering-sering yang ngaduk ya. Saya gue bilangnya ngaduk waktu itu ke pasar gitu. Iya, nyari-nyari gitu ya. Kalau gue ngomong, lu ngapain nih kayak gitu? Lu nggak pulang ke rumah? Lu lihat no di rumah gua, di rumah mama, gitu. Lihat tuh semua lemari. Coba deh lu saya sekali lihat. Lu aduk sendiri. Anjing ada Versace yang tahun kapan? Gue nemu kacamata nyokap gue Gucci tahun 91. Terus habis itu ternyata gue dikasih tahu nyokap dia, lu lihat lu kecil, lu udah pakai apa? Nggak pecah tuh Gucci taruh di lemari. Hah? Oh, maaf. Brand-brand ini. Oh iya. Brand-brand Anwar Fuadi gitu loh. Iya. Oh berarti memang gue dari kecil kenalin sama brand-brand busana ya. Gue tahu Esprit zaman dulu, terus Benetton gitu ya. Terus apa gitu? Tommy Hilfiger, terus bokap gue bilang nih, lu tuh dulu dibeli ini tahun 96 koper Benetton yang multicolor. Itu inspirasi pertama kali. Itu yang mau gue tanya. Kok kayak Benetton ya? Gue inspirasi dari nyokap gue. Oh, gue pernah ngeliat Naomi tasnya tuh dari Leaf. Terus tasnya merahnya, hitam, kuning, biru, hijau gitu kan. Itu so Benetton kan, gue bilang wah ini cakep nih. Nah, 2012 itu pertama kali gue bikin Leaf, itu ya sama kecintaan gue sama berbelanja gitu. Dulu kan gue brand-brand yang lumayan banyak ngajarin gue brand-brand skateboard tuh. Gue emang suka dari skateboard sih sebenarnya. Griffon, tau gak lu? Gue awalnya tahunya dari Tony Hawk sih. Oh, zaman Tony Hawk, ya. Terus gue ngeliat kayak, anjing kalau di Tony Hawk tuh brandnya tuh beda-beda ya semua. Gue belajar gitu, maksudnya di skateboard tuh kalau bicara brand itu tuh dari satu skate secara keseluruhan tuh banyak brand yang nempel tuh ya. Skate-nya beda, wheels-nya beda, truknya brandnya beda lagi. Iya. Sampai ke bautnya itu beda lagi. Betul. Dari situ gue ngeliat, dan ini semua pasti bikin merchandise kayak topi, baju. Kayak Jadi gue pengen tahu tuh brand-brandnya. Majalahnya ada gitu ya kan? Nah itu dah. Makanya gue pertama kali pas bikin list, gue harus bikin sih gue. Makanya artikel lu sebanyak itu ya. Maksudnya artikel itu bukan cuma baju, celana gitu kan? Ya semua. Iya, stiker lah apalah gitu. Wah. Sama gara-gara dulu gue awalnya di endorse, zamannya di endorse, main di TV pagi, di endorse mulu mana sama brand. Banget nih si brand-brand promosi sama gue dibayar berapa nih gitu. Iya. Emang nggak dibayar sih? Awalnya nggak dibayar? Dibayar. Oh dibayar. Kontrak kita per bulan gitu, dan itu angkanya fantastis gitu. Iya. Terus gue mikir, orang ini bisa bayar gue segini gede. Pemasukannya berapa ya? Gue mikir kan langsung. Terus temen gue bilang, udah mendingan brand yang bayar lu, suruh aja hiring gue, biar gue yang ngekurasi desain-desainnya. Akhirnya gue pertama kali kerja sama orang, gue kayak punya brand. Kayak punya brand sendiri. Tapi itu sebenarnya gue brand yang endorse gue, cuman baju-baju yang gue pakai, gue desain sendiri. Awalnya di situ. Mungkin banyak orang yang pengen kayak lu, cuman nggak punya kemampuan desainnya kali deh. Iya kan? Jadi. Tapi kan gue juga nggak desain. Gue kurasi. Gue bisa mengkurasi. Dan kebetulan gue punya teman gitu yang graphic designer, dia lah yang gue percaya untuk menuangkan yang di kepala lu tuh. Dari kepala gue. Akhirnya udah setelah jalan satu kontrak itu beres, terus dia bilang, lu bikin aja deh, ngapain sih lu sama orang lain, lu mendingan bikin aja. Akhirnya gue bikin, tapi orientasi gue bukan duit. Branding atau awareness aja? Ya udah, gue suka aja bikin desain, bikin kaos ini itu. Passion aja nih. Kayak nih gue live gitu, terus gue jadi modelnya gitu. Gue kayak gitu. Jadi gue dari awal memang setup brandingnya Live itu bukan tentang gue doang, tapi tentang gue dan teman-teman gue lah. Kayak akhirnya Live bisa berkembang itu juga bukan hanya karena gue, tapi makanya karena si komunitas ini. Komunitas Live Gang itu. Lu pernah nanya diri lu sendiri gak? Gue tuh kalau disuruh pilih Piwi sama industri kreatif gue pilih mana? Ya pasti pilih Piwi lah. Piwi ya? Oke. Gue pernah ada di posisi yang gue pilih bisnis gitu. Soalnya kalau bisnis kan pusing ya, numbers gitu lah. Seru tapi di? Ya seru banget. Seru banget. Cuman karena gue juga baru menyadari itu kalau nggak ada Piwi kan kendaraannya. Anggaplah bisnis itu tuh tujuannya. Ya kalau nggak ada Piwi ini gimana gue mau nyampe ke tujuannya?
Jadi ujung-ujungnya kalau di mana gue beli duit ya, gue ngambil TV-nya dulu. Ya bisa sih gue nyampe ke situ tanpa harus. Tapi lebih lama, iya. Tapi mungkin lebih lama satu, dan gue mungkin nggak menjalani hidup gue, role gue sebagai musisi jauh lebih enak aja kali ya. Iya. Gue lebih bisa ketemu banyak orang. Iya. Gue banyak Ada groundnya gitu ya. Iya. Ya tapi kan itu kalau lu berpikir kalau gue nggak ada Piwi gue nggak bisa jadi sekarang nih. Itu kan kalau berpikir kalau nggak ada Piwi. Ini kalau lu udah sekarang nih, berarti Piwi udah ada, udah sempat bikin lift, udah ada secret service. Kalau disuruh pilih, lu pilih yang mana nih bro? Iya kan? Dia kan jawab kalau belum ada Piwi nih. Kalau udah ada Piwi, Piwi udah settle banget nih, udah settle lah Piwi lah. Terus hidup lu udah alhamdulillah udah santai nih gitu kan. Ya berarti nggak ada pilihan dong. Siapa tau gue capek gue udah malas ngeband nih. Gue mau bisnis aja deh. Kali lu beberapa. Itu mungkin aja sih. Iya kan? Mungkin aja kan semua pasti orang ada jenuhnya kan. Iya. Mungkin aja. Oh ya. Pas lu kemarin, pas lu tadi bilang lu dikeluarin, lu pernah keluar, lu dikeluarin. Kalau dikeluarin jelas ya kan, tadi lu udah cerita tuh kenapa-kenapanya. Kalau lu mau keluar kenapa nih? Padahal itu yang lu inginkan. Jenuh. Lu punya pacar, lu sayang banget, tapi lu mau putus. Kenapa lu? Hah? Bau. Masih bau. Iya. Atau mungkin posesif kali, posesif. Ada wanginya kan? Kadang-kadang ada wanginya. Pas bau lu pengen putus kan? Iya. Anjing. Nah, Iya. mungkin dipilih juga gitu kali gue. Bau nih anjing lagi bau. Iya. Cabut gitu. Mungkin. Iya. Bukan karena bosen banyak ya lagunya pertemanannya atau gini-gini aja nih gitu ya. Wow. Lu zaman waktu dipukul-pukulin itu lu kena nggak sih? Enggak. Nggak kena. Paling parah lu diapain nih? Dilempar tempe. Mau seorang konser bawa tempe ya? Ya lu cari lah di Google. Lu riset dong. Bawa tempe, oh iya. Dilempar tempe dan itu Doors pasti tahu soal itu. Ya Doors ya kan. Tempe Lu bukan Doors sih ya. gue lift gang, anjing. Gue lift gang. Jangan lah, Apa dong? Gue secret gang. Lu secret agent. Iya, gue secret agent deh, ya kan? Yang membantu secret apa tadi? Secret service. Secret service. Tapi kalau itu sebenarnya dipukulin enggak. Temen gue ngeliat temen-temen gue dipukulin enggak. Gue pernah nih dipukulin. Nah kan, ini. Tapi gara-gara cewek. Tapi itu sebenarnya udah biasa. Bukan urusan Piwi itu mah. Karena waktu Piwi emang lagi dibenci-bencinya banget. Jadi ditunggangin masalahnya. Oh, ditunggangin, weh, gila. Masalahnya ditunggangin. Lu gara-gara lu nunggangin orang. Gue lagi jadi public enemy nih, gue punya masalah sama cewek, habis gue dikeroyok sama anak-anak bulungan dulu. Anak-anak. Piwi itu dulu kan bukan gosip ya. Wah, band banci nih, band apa gitu ya kan. Lu gimana tuh, Di? Ntar kan lu laki gitu kan, kumisan gitu. Lu nyantai aja lah. Iya. Tapi kan Aldi juga tante-tante kan, ya emang kenapa gitu. Emang gue suka dandan anjing gitu. Sekalian aja loh. Iya capek lah. Tapi untungnya udah lewat tuh ya masa-masa itu ya. Gue penasaran tuh sebenarnya gini, anjing nih Piwi bertahan berapa lama ya? Band dibenci gini ya, gila. Gue belajar sih. Maksudnya nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa ngerasain diinjek-injek orang. Betul, itu akhirnya jadi kesempatan ya, Tahi? Iya lah, makanya gue sekarang akhirnya bisa kayak punya mental yang gue rasa, sekarang gue punya mental yang jauh lebih teruji gitu. Iya. Pernah gitu, maksudnya di fase itu. Ngapain gue tuh ngelihat mata gue gitu. Wah. Bukan kayak di komen gitu kan. Anjing, bukan cuma sambil lewat sambil gitu ya, bukan yang gitu ya. Atau di komen gitu kan, di kolom komentar gitu, di hate orang gitu. Anjing lu. Wow. Bisa PWG anjing. Gue bingung sebenarnya dasarnya apa ya orang marah gitu ya. Ya dulu gue kayak gitu, gue bayar parkir nih, gue bayar parkir nih, gue naik mobil nih. Terus kasih gitu, mungkin dia baru sadar itu gue pilih personalnya. Gue baru cabut, PWG anjing. PWG band bang, bukan anjing gitu loh, sebalas gitu. Gue pergi ke pasar atau mana gitu, gue tahu orang kayak Wes, itu pakai di TV One yang begini, fuck you gitu. Gue cuma kayak si orang gila ya.
Ada di Berarti lu sebesar itu, bro. Iya. Kalau lu kecil, lu ngapain lu di-fuck-you-in, man? Berarti lu sekelihatan itu. Gak ada orang kecil di-fuck-you-in. Gak ada. Makanya gue bilang sebenarnya mungkin harus belajar kali ya. Maksudnya lu Belajar nge-fuck-in orang. ya enggak. Ya, Om. Ketika kan kayak sekarang kan iya maksudnya kan orang-orang bilang kan sekarang kan kayak mental health apa gitu kan. Mental health disorder. Iya, gitu. Iya benar. Anxiety. Kita juga dulu kan pasti udah ada mental health lah, udah anxiety juga kan. Cuman maksud gua kayak emang eranya sekarang tuh kan di sosial media yang bikin lo kayak apa exhaust gitu. Iya. Gitu kan udah capek gitu kan. Karena mungkin lihat di sosial media begitu masif gitu kan. Sangat, iya. Bisa komen apa aja, bisa ngomong apa aja, orang nggak kenal kayak ya udah melontarkan komentar tuh dengan segampang itu kan. Tapi gue ngerasain di zamannya dulu pasti ini karena relevansinya dengan Billy gitu kan. Gue dulu ada Twitter gitu, orang juga nge-hack dari Twitter. Tapi gue manggung itu gue dikatain sama orang tuh bukan hanya di sosial media loh, di depan muka gitu. Jadi kayak ya lu lihat lah gitu, maksudnya perjuangan Billy itu sampai kayak gitu. Dan itu patut dihargain tuh perjuangan itu tuh. Karena ya soal itu saya ya teman-teman gitu ya kan. Banyak juga band-band yang ngeliat, duh PW itu band baru lagi, band bocah secara umur betul, ya kan. Dulu Cuman mungkin bisa dibilang iya, gitu. cuman secara pengalaman sekarang, Iya. men, lu yang ngejelekin PW juga belum pernah main di inbox, men, sorry nih, ya kan. Lu juga belum pernah dilemparin tempe, men. Iya. Lu juga belum pernah digebukin orang gitu ya. Nggak mesti kita sampai begitu sih ya. Cuman semua proses harus dihargain sih menurut gue. Lu kebayang gak sih, maksudnya gini nih, di zaman ini mungkin terakhir kali gue ya, maksudnya menceritakan pengalaman yang perlu gue capture gitu. Kadang-kadang tuh mikirnya kayak, emang hal itu tuh emang seberat itu gitu. Lu lagi jadi kayak artis atau Sorotan lah. iya sorotan publik gitu, yang benar-benar lu tuh over exposure kan jadinya kan. Lu diundang itu sampai sebanyak itu jadwal lu. Gua sampai bingung nyari waktu libur sama keluarga, pengen main apa segala macem. Lagi rame-ramenya. Tapi ketika lu bekerja, ini kan bekerja lah. Ya kan? Ketika lu bekerja, lu harus menghadapi kita diundang manggung, tapi kita tahu kita bakal dibukin. Sebelum naik panggung kan kita tahu. Obstacle-nya nih ya. Itu gua ngapain sih diundang ke sini? Gua dibayar aja gitu. Tapi gua naik untuk di-hit orang gitu, untuk difafakin, dilemparin. Itu kan rasanya juga ada lah sisi kayak ngapain sih sebenarnya ini di sini? Iya. Ngapain ini orang tahu kita tuh mau diserang lah. diserang gitu. Ngapain lu undang gua? Tapi kesempet kan kalian emang diundang cuman buat digituin kan. emang gua undang nih, emang gua sengaja nih, emang gua tungguin dari kemarin. Mungkin udah di tahap itu kali ya. Iya. Gua nggak tahu gitu. Jadi nggak segampang itu juga ngejalaninnya. Pernah bahkan sampai ngomong capek gitu, maksudnya anak-anak yang lain. Lu pernah semarah apa tuh dia? Maksudnya ya kalau jaringan akhirnya kan beli kan disamperin aja dulu gitu. Oh siapa lu? Nah, emang kayak gini, parameternya berarti kan marah banget. Marah banget, ikhlas. Sampai akhirnya ikhlas. Iya. Gitu kan. Kalau kita bicara marah banget, setiap kita manggung itu sering banget kita turun dari elf, yang elf kita ditimpukin gitu. Kita harus turun untuk kita berantem sama orang, atau misalkan ini ngomongin backstage nih ya. Ya, ini parameter yang paling parahnya ya. Kita se-emosi itu ya. Lagi manggung, wah anjing, turun langsung ke lompat dari kado gitu, nyari orang gitu. Main lagi gitu. sampai di posisi ini main acara tahun baru. Kita main waktu itu kalau nggak salah Mama Dewi. Acara tahun baru. Main dia di depan kantor wali kota, Pak Gubernur, gue lupa lah. Di Salatiga loh. Sampai 7 berarti ya. Kita dilemparin dan itu lumpur yang dilempar. Udah nggak tahu kencing atau lumpur atau sendal yang udah benar-benar dilemparin. Itu saat-saat di depan tuh yang dar. Udah nyanyi aja. Udah. Kalau manggung itu udah
lumpur semua. Macam ospek ya gitu. Di atas panggung itu udah lumpur semua, sama sendal jepit berlumpur-lumpur, dan gue udah nggak tahu itu kencing kali atau berak kali dilempar ke anak-anak. Dan itu udah ya kayak ya udah manggung aja gitu. Orang mau ngelempar gitu, set, ada gitu, udah gitu. Duh tuh alat sayang banget ya. Yang akhirnya Jering juga sempat kesel banget. Iya. Kena ke alatnya dia waktu itu. Iya. Dia sempat ngerangkul Doce apa ngerangkul ya gitu ya di panggung. Wah itu ngeri banget ya. Jadi kayak udah marah sabar jadi satu tuh ya. Udah semua gitu. Nggak terima, lu mau nggak terima gimana gitu. Ini masa lu emang ya. Iya. Sampai yang diem aja. Sekarang lu gimana tadi? Kalau lu ingat-ingat lagi, anjing dulu gue pernah ditimpukin, tai anjing gitu kan? Seneng lah. Oh iya benar. Kalau sekarang udah ngeliatnya seneng lah, maksudnya itu pengalaman kan. Karena gue ya Karena lu berhasil melewati fase itu ya? berbagi cerita aja gitu, promo lagu. Oh ada lagu baru, juga berbagi cerita. Oh bisa aja. Tawan banget gue live gang kan, parah gue. Riset dia. Parah. Ini gimana sih tim riset? Jadi MC-nya. Katanya gue drop, gimana sih? Dia ada mimpi dari Piwi atau dari lo nggak sebagai, gue ngomongnya lo pengusaha aja ya, karena lo di luar Asik. Gue pengusaha member Gaskin. Brand gue apa? Piwi Gaskin. Ya benar. Lo ada mimpi yang belum terlalu tercapai nggak sih dari dua hal itu? Dari bisnis lo, dari Piwi. Bisnis pasti sih. Saya gue tetap. Gue pengen main di brand. Raptur kali sekarang. Banyak kalau di brand banyak. Gue masih pengen bikin banyak. Gue pengen bikin brand cewek, gue pengen bikin brand furniture, gue pengen bikin parfum, gue pengen bikin banyak kalau brand ya. Maksudnya kalau brand fashion gitu, banyak lah gitu. Gue pengen. Yang paling dalam waktu dekat apa? Dari Piwi dan Kalau Piwi gue tahun depan ada sebuah gebrakan. Anjing ya, gebrakan. bukan gebrakan lah. ada yang mau kita bikin lah di tahun depan. Mungkin bukan yang biasa kita lakukan gitu. Ya konsep pasti konsep lah gitu. Tapi adalah sesuatu gitu yang perlu. Ya sebenarnya ada hubungan dengan cerita-cerita yang tadi gitu. Gue pengen bikin beberapa output lah buat tahun depan. Oke. Yang lagi gue garapin. Gue kilas balik ya. Kalau gue kilas balik nih, titik terendah lu dari tadi banyak banget soalnya, ya kan? Timpukin lah, terus apa tadi liftnya begitulah, gitu kan? Terus apalah titik terendah lu, paling terendah lu yang mana nih? Kalau dan apa? Menurut gue tetap Dark Ages gue yang tadi sih. Kalau maksudnya yang pas titik terendah gue di Piwi, gue bareng-bareng sama anak-anak anjir. Gue ngapain perlu khawatir sendiri gitu ya? Khawatir sendiri, orang gue juga. Wah ada temen gue di samping, dia juga ngerasain hal yang sama. Tapi pas Dark Ages gue kan lo yang menyebabkan dan lo yang harus menyelesaikan ya? Versus bisnis, versus mantan gue, versus keluarga. Gue berantem sama nyokap, berantem sama bokap. Waktu itu jadi bokap sama nyokap gue sampai berantem juga gara-gara gue. Band gue gak suka sama gue. Manajer gue nyidak gue setiap gue berangkat manggung. Sampai udah gak dipercaya sama orang gue. Digeledah tas gue. Apa yang lo lakuin? Mau apa lu anjing? Gue gitu. Apa yang lo lakuin? Gak ada gue apa-apa. Gue udah disiapin drummer, lu bayangin. Wah udah siapin additional? Siapin. Itu mendarat nih dari Semarang nih. Gue ngapain sih? Staff gue. Enggak, gue ditelepon sama dia. Gue disuruh standby. Sama Rino? Nadia. Oh Nadia. Oke. Nadia Wow. Ya, terus sampai di mendarat dari Semarang, kita main di Tangerang di hotel. Gue dipanggil, didudukin, gue mau tes urin. Gue udah ngerasa terpojok banget itu, gue emang bener-bener kayak udah kecil banget ya, udah kayak kecil banget gitu ya. Wah ini gila sih, maksud gue semua teman-teman gue gak ada yang percaya sama gue gitu. Kayak gue udah dilarang main sama ini, sama manajer gue gitu loh. Terus orang tua gue juga gak percaya sama gue. Jadi juga gue manggung hancur. Bisnis gue waktu itu lagi naik-naiknya, tapi di saat yang bersamaan tiba-tiba gue begitu ya kan? Gitu. Waktu sih udah parah sih kalau itu, gue ngerasain kayak gue sempat ada di posisi yang kayak gue mau mati aja. Narkoba bikin lo mati, goblok. Gue mau mati aja Bang. Iya kan, bangsat tau gak lu tuh narkoba. Jun dari rooftop hotel di turnya Piwi gue yang gak tahu di mana. Oh.
Gue penasaran sih, Di. Gitu dia tuh. Iya, gue penasaran sih, Di. Gini anjing gue. Lo ngelakuin apa, Di, buat balikin lagi nih sampai keadaan lo sampai sekarang nih, sampai lo seikhlas ini sekarang, men? Ya. Kan anjing ya? Iya. Dari yang lo nggak ikhlas, disempitin orang, dikecilin orang, sekarang lo jadi ikhlas aja jadi orang. Ya itu titik nol gue adalah Ngapain lo? akhirnya gue sadar akan mencipta aja. Gue gak mau terlalu banyak Iya. ya, gitu. Tapi gue Karena lo nge-build trust dari awal nih soalnya nih. karena gue kembali ke situ. Kembali ke titik nol gue adalah Lo balik aja kembali gitu. ke kepercayaan gue. Ya, oke. Udah itu kalau dibilang apa yang membuat gue akhirnya kembali, nggak ada yang lain selain Jadi lo nggak hijrah kan sebenarnya, cuman lo balik aja ke manusia normal aja gitu. yang Manusia normal tuh jadi orang baik aja gitu kan, nggak merugikan orang maksud gue. Iya. Ini istri lo berperan penting banget ya buat kebalikin semua keadaan itu ya. Nah pas itu gue belum dia justru Sama sekali belum. belum Zaman live-in gitu belum? belum kan itu 2017 ya 2016 akhir. Gue ketemu sama istri lo, sekarang itu sebenarnya udah kenal lama. Tapi ketemunya lagi itu 2017 awal. Jadi Malah. pas Dark Ages gue ini nggak ada dia gitu. Tapi dia proses. Tapi dia during buat jadi lebih baik lagi. Ya, mulai beranjaknya tuh Bareng lah sama Vin. bareng sama dia. Tapi pada saat gue ketemu sama dia, kenapa akhirnya juga gue tertarik sama dia? Dia kan hijab kan ya. Ya karena ternyata kita ada di posisi yang sama gitu. Gue lagi di posisi yang terendah banget, tapi gue udah bangkit gitu. Yeah. Dia pun ada di fase yang Mungkin sama gitu ya. Jadi ya bareng-bareng. sama-sama ngerti nih gitu kan apa yang lagi gue rasain Dan Len. pada saat itu yang gue berterima kasih banget sebenarnya balik lagi. Kita nggak usah bicarain kepercayaan lah ya. Iya. Yang nolongin gue itu adalah sebenarnya Piwi dan keluarga gue. Makanya akhirnya di situ gue bisa tahu gitu. Ya menguatkan lo lah ya salah satunya. Tahu ini ternyata memang semua tuh ujung-ujungnya keluarga lu, men. Lo akan balik ke situ lagi. Lu mau bilang lu benci banget sama nyokap lu, bokap lu, tapi ketika lu udah mau mati, yang lu inget siapa? Pasti orang tua lu. Ya. Gue cuma bilang waktu itu di hari gue sebelum akhirnya gue pulang, gue bilang ke teman gue sambil nangis begitu, gue gak mau mati di sini, gue mau mati di rumah sama nyokap gue mau lihat nyokap gue. Itu hari terakhir gue jadi pengguna kan. Gue mau pulang, udah stres banget ya. Ya udah akhirnya pertama kalinya tuh balik ke rumah, gue sholat, nyokap gue tuh yang ngebenerin gue cerita tuh ke nyokap gue kan, nyokap gue Itulah perlunya keluarga ya. Maksudnya ya orang-orang terdekat lah ya. Yang lo anggap keluarga atau apa. Temen juga bisa lo anggap keluarga sih. bener. Gitu. Jadi bisa saling mendukung. Kayak Piwi kan jadi keluarga lo kan, mau nggak mau kan gitu kan. Itu orang yang paling care sama gue. Pas gue itu kan gue prep sebulan. Sempet vakum dulu gitu. Manggung. Jadi gue pertama kali pulang karena gue sakit itu, yang gue akhirnya ketemu nyokap sama bokap, itu gue diliburin, gue diskors sama Piwi. Gue nggak boleh ikut manggung. Itu yang mengganti gue pertama kali hari itu Puce, oke. Puce suaminya. Jadi baru banget masuk BK. Piwi main hari itu yang pas gue diskors hari pertama, panggungan pertama nggak ada gue. Itu tuh Piwi bareng sama Burger Kill. Oke. Anak-anak bilang, udah Puce aja yang main. Udah akhirnya gue. Nah itu gue proses 1 bulan itu tuh gue olahraga tiap pagi. Terus gue, wah udah dah. Mulai gue hidup normal lah. Makan enak di rumah. Tadinya gue mungkin sebulan makannya gorengan doang. Nggak ada waktu gitu ya. Nggak ada waktu makan gitu. Jadi jangki lah gue. Dan nggak sempet buat lu emang nggak doyan makan men, ya kan? Enggak lah. Waktu itu gue nggak makan lah. Gue cikatnya terus. Cuci mobil malam-malam terusin, udah bersih dicuci lagi gitu kan? Semangat aja bawaannya gue gitu. Iya kok aneh dia, lu kok lu malah lesu ya, bukan malah semangat ya? Beda. Beda. Oh iya. Iya benar. Main kolam. Daun, ini kan dia kan substannya lift soalnya. Udah ditutup kan, masih ada celah sinar matahari mungkinnya belum nih. Iya, OCD tiba-tiba. Gitu, gue udah gak mau lihat matahari tuh. Gue pernah rekor gue seminggu gue di kamar.
Anjing. Kencing mah. Makan juga enggak kan tuh dikit-dikit paling. Sekali doang paling sehari. Nama si Adin tuh yang masih jadi saksi gue tuh di rumah. Anjing. Gue kencing ya di kamar, nggak ada toilet. Aqua. Boro-boro. Botol. Tong sampah. Gue kencing di tong sampah. Kayak ya udah gue tidur gitu malam-malam bangun. Tong sampah gitu. Sama gue buka jendela gitu. Anjing gue. Gerimis. Tiba-tiba gerimis ya. Bawahnya itu tempat gue kencing. Itu ruang monitornya Beat Space. Wah, anjing. Lo Tahu. Kencing deh. Emang gue pernah lagi latihan di Beat sering lagi anjing Aldin. Kalau menurut lu sekarang nih, punk tuh kayak apa di? Jeng jeng. Berat banget. Ratang deng 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 dreng terak das. Punk menurut gua sekarang kayak apa? Spesifik dong nanya punk. Iya, punk tuh kayak apa? Punk tuh masih kawat kayak dulu. Kan gue nggak mau mengarahkan opini lo kan, makanya gue nanya universal. Oke. Ya kan? Itu sama aja dulu sama sekarang. Apa yang membedakan? Ya punk tetap aja punk gitu, bukan hanya musik gitu kan. Tapi punk tuh bisa attitude gitu, bisa kayak bentuk perlakuan. Ada perkembangan yang signifikan nggak lo yang lo lihat dari punk? Enggak sih. Sama aja nih menurut lo nih? Iya, maksudnya tetap aja. Misalnya kalau kita bicara tentang perubahan musik punk zaman dulu sampai sekarang, banyak sekarang teman-teman kita yang ngeband referensinya old school gitu. Oh iya tetap kayak dengerin The Clash gitu kan? Iya. Gitu. Kayak jadi menurut gua kayak ya eranya aja yang beda gitu. Sekarang justru gua bukan bicarain soal punk secara spesifik punknya aja gitu, tapi industrinya memang segampang itu untuk lu mempromosikan. Ya lebih mudah ya, medianya lebih banyak gitu ya. Ya lu kebayang gak sih dulu punk-punkan ya tahu musik harus dari orang kan, dari CD atau apa gitu, itu susah banget kan. Zayn aja dulu. Gue nunggu orang pulang dari Australia, kayak Ali gitu, Ali speak up lagi ke Australia balik, terus dia bawa kaset banyak, stok kopi-kopi, iya gitu. Terus abis itu lu dapet dari mana gitu kayak dulu apa ya media tuh, kan kayak kita tuh nge-burn CD gitu kan. Iya. Mungkin kalau nge-burn CD udah eranya sekarang ya. Zaman kaset gue dulu ngerekam kanan kiri. Print anjir, nge-print gitu. Kayak gue pengen punya majalah apa gitu, di-print gitu kan. Iya. Itu ngedapetnya susah gitu. Wah, kalau yang ngomongin zaman dulu mah pahit juga ya. Maksudnya source-nya tuh gak banyak gitu, komputer belum terlalu. Dan pertama yang gue dapat aja tuh, itu gue jujur, gue harus nemenin nih cewek SMP, anjing tanah. Apaan? Anjing tanah. Iya. Itu gue harus nemenin teman gue tuh. Nggak, lu beli apaan? Baju. Oh, baju. Gitu. Itu tuh ininya pakai dokumen pakai kayak dokumen. Amplop coklat gitu. Amplop coklat gitu. Terus gue harus nemenin dia lah seminggu. Baru gue dikasih beli merchandise gitu. SMP. Men, zaman dulu aja gue kalau mau bikin acara nempelnya di tiang listrik, muter-muter Blok M biar rame. Sekarang orang mau bikin acara tinggal posting, cet. Kelar udah beres. Apaan lagi kerjaan gue yang enak banget. Beres urusan publikasi. Iya, publikasi gampang banget ya. Iya, gitu. Makanya kalau misalnya jangan enter ke band gue. Nah, kalau punk itu kan selalu dianggapnya stigmanya adalah brutal. Brutal maksudnya bukan brutal musiknya ya, brutal perlakuannya gitu kan, gembel lah, apalah. Lo ini yang sama gak sih? Berpendapat yang sama gak sih? Atau menurut lo, itu gak semuanya, itu mau oknum atau gitu? Menurut lo punk itu emang harus serusuh itu ya? Nggak harus lah. Enggak dong. Hanya ditanya harus nggak harus sih sebenarnya. Maksudnya kayak setuju nggak lo dibilang anak punk itu? Maksudnya gini loh, anak punk tuh pinter, coy. Dan kreatif sih kalau gue. Pinter, maksud gue kayak lo bicara di luar, dia tuh istilahnya dia bilang dia mau hidup di jalan gitu. Bisa. Dia ngerti politik. Yeah. Dia tuh tahu sosial kayak gimana gitu. Sementara kadang-kadang orang di sini cuma ngelihat ujungnya doang. Ya udah, punk tuh tidur di jalan gitu. Ditanyain soal politik tuh nggak ngerti gitu. Iya. Nggak ngikutin gitu. Jadi menurut gua ya lu pandangannya harus 360 juga ketika lu pengen dilihat sama orang kayak begitu gitu.
Oke. Jadi kalau bisa lebih banyak knowledge aja lah. Tapi bukan berarti dia salah. Iya. Perkaya ilmu kan lebih baik. Betul, karena punk itu artinya pemuda urakan namun kreatif. Ya, Aldi. Oke, terima kasih banyak Aldi udah datang ke Road Rockers Backstage. Sukses terus buat semua yang lagi lo kerjain, PW Gaskin, Good Time Secret Service ya kan. Salam buat Vin di rumah. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih udah menyaksikan. Salam garpu somai, Mas Nganga dan Aldi. Bye.